Pernahkah Anda mencabut wortel dari tanah dan merasa sangat terkejut? Alih-alih sayuran yang lurus dan indah, Anda malah mendapatkan sesuatu yang mirip monster bertentakel. Mengapa hal menyedihkan ini bisa terjadi pada kebun Anda? Jika wortel Anda bengkok, Anda pasti melakukan sesuatu yang salah dari awal. Hari ini kita akan membongkar rahasia besar di balik sayuran yang cacat ini. Saya berjanji, pada akhir video ini Anda akan mengetahui cara pasti untuk mendapatkan panen yang sempurna. Bahkan, Anda akan menyadari bahwa masalahnya bukan pada bibit yang Anda beli. Banyak orang percaya bahwa menanam sayur itu sulit, tetapi itu tidak benar. Apakah Anda setuju bahwa melihat tanaman tumbuh cacat sangat membuat frustrasi? Beritahu saya di kolom komentar, apa bentuk sayuran paling aneh yang pernah Anda panen? Mari kita kembali ke masa lalu untuk memahami tanaman ini. Wortel pada awalnya sama sekali tidak berwarna oranye dan tidak lurus. Berabad-abad yang lalu, akar ini berwarna ungu, kuning, atau putih. Bentuk alaminya kecil, sangat keras, dan seringkali bercabang kemana-mana. Petani di seluruh dunia menghabiskan waktu ratusan tahun untuk membiakkan tanaman ini. Tujuannya adalah untuk mendapatkan akar yang panjang, lurus, manis, dan renyah, seperti yang kita kenal sekarang. Jadi secara genetika, benih modern yang Anda beli sudah diprogram untuk tumbuh lurus ke bawah. Mereka adalah mahakarya pertanian yang siap memberikan hasil terbaik. Namun, akar ini adalah bagian tanaman yang sangat sensitif. Mereka bertugas mencari air dan menyimpan makanan. Jika lingkungan di sekitarnya tidak mendukung, naluri bertahan hidup mereka akan mengubah bentuknya. Memahami cara kerja akar dan tanah adalah kunci keberhasilan kita. Sekarang, mari kita lihat kesalahan apa saja yang merusak proses alami ini. Mari kita bahas kesalahan pertama yang paling sering dilakukan. Banyak pemula merasa sangat bangga saat daun tanaman mereka terlihat rimbun. Mereka menyiramnya setiap hari selama berbulan-bulan. Namun saat dicabut, bentuknya sangat mengerikan dan mengecewakan. Bayangkan akar yang melingkar seperti obat nyamuk atau bercabang seperti jari tangan. Ini adalah kejutan yang sangat tidak menyenangkan saat panen. Banyak orang langsung menyalahkan kualitas benih yang mereka beli. Mereka berpikir, penjual telah memberikan benih yang kedaluarsa atau cacat. Mari kita hancurkan mitos ini sekarang juga. Benih hampir tidak pernah menjadi penyebab masalah bentuk ini. Jika sayuran Anda bengkok, tanah Andalah yang sedang memberikan protes keras. Akar yang sensitif ini telah menabrak sesuatu yang mengganggu jalurnya. Kita harus belajar membaca tanda-tanda yang diberikan oleh alam. Ini adalah langkah pertama untuk menjadi petani rumah yang sukses. Sekarang kita masuk ke penyebab utama dari semua bencana ini. Musuh terbesar dari akar yang lurus adalah tanah yang keras dan padat. Bayangkan Anda disuruh menggali lubang menggunakan jari tangan Anda. Jika tanahnya lunak, Anda bisa melakukannya dengan mudah. Tetapi jika tanahnya seperti tanah liat kering, jari Anda pasti akan bengkok dan sakit. Begitulah tepatnya yang dirasakan oleh akar muda yang sedang tumbuh. Mereka mencari jalan yang paling mudah untuk menembus ke bawah. Jika mereka menabrak lapisan tanah yang memadat, mereka akan berbelok mencari jalan lain. Hasilnya adalah sayuran yang bengkok dan melengkung tidak karuan. Tanah liat yang berat sangat tidak cocok untuk tanaman jenis ini. Anda harus memastikan tempat tanam Anda benar-benar gembur. Akar harus bisa meluncur ke bawah tanpa perlawanan sama sekali. Inilah rahasia paling dasar yang sering diabaikan. Masalah berikutnya yang sering tersembunyi di dalam tanah adalah batu. Rintangan fisik ini adalah mimpi buruk bagi perkembangan akar. Bahkan kerikil kecil yang seukuran kelereng bisa merusak segalanya. Ketika ujung akar utama menabrak batu, ia tidak bisa menembusnya. Akar tersebut akan terbelah menjadi 2 atau 3 bagian yang baru. Bayangkan sebuah ilustrasi di mana mobil menabrak pembatas jalan dan terbelah. Begitulah cara terbentuknya sayuran yang memiliki banyak kaki. Anda harus benar-benar membersihkan area tanam sebelum menyebar benih.
Ayak tanah Anda jika perlu untuk memastikan tidak ada batu atau sisa kayu keras. Pekerjaan di awal ini memang terasa sangat melelahkan. Anda mungkin harus menghabiskan waktu berjam-jam menyaring tanah. Tetapi percayalah, usaha ini akan terbayar lunas saat musim panen tiba. Kebersihan media tanam adalah aturan yang tidak boleh ditawar. Mari kita bahas kesalahan fatal yang berhubungan dengan pupuk. Sangat logis jika kita berpikir bahwa pupuk membuat tanaman tumbuh lebih baik. Banyak orang dengan semangat menambahkan pupuk kandang segar ke bedengan mereka. Mereka berharap mendapat hasil panen yang raksasa. Sayangnya, ini adalah ide yang sangat buruk untuk jenis sayuran akar. Pupuk kandang yang masih segar mengandung kadar nitrogen yang sangat tinggi. Nitrogen memang sangat bagus untuk menumbuhkan daun yang hijau dan rimbun. Tetapi bagi akar, nitrogen yang berlebihan justru merangsang pertumbuhan akar rambut yang liar. Akar utama akan menjadi malas untuk tumbuh panjang ke bawah. Alih-alih lurus, sayuran Anda akan menjadi pendek, berbulu, dan terbelah-belah. Jangan pernah menggunakan pupuk kotoran hewan yang belum matang. Ini adalah mitos besar bahwa lebih banyak pupuk selalu lebih baik. Lalu, nutrisi seperti apa yang sebenarnya dibutuhkan? Jawabannya adalah kompos yang sudah benar-benar membusuk dengan sempurna. Kompos yang baik harus terlihat dan berbau seperti tanah hutan yang subur. Tidak boleh ada potongan daun atau sisa makanan yang masih terlihat bentuk aslinya. Jika kompos Anda belum matang, proses pembusukan di dalam tanah akan terus berlanjut. Ini akan menghasilkan panas dan gas yang mengganggu ujung akar yang sensitif. Selain itu, kompos yang belum matang juga akan menjadi rintangan fisik seperti batu. Akar akan berbelok saat menyentuh gumpalan bahan organik yang belum hancur. Pastikan Anda hanya mencampur kompos yang sudah disaring halus. Campurkan secara merata ke dalam tanah setidaknya beberapa minggu sebelum menanam. Kesiapan nutrisi ini akan memastikan perjalanan akar tidak terganggu sama sekali. Kesabaran adalah kunci dalam menyiapkan media tanam. Kesalahan kelima berhubungan dengan cara Anda menyebarkan benih. Benih sayuran ini berukuran sangat kecil, hampir seperti butiran debu. Sangat mudah bagi kita untuk menaburkannya terlalu banyak di satu tempat. Akibatnya, ratusan bibit akan tumbuh berdesakan dalam satu area sempit. Mereka semua akan bersaing dengan kejam untuk memperebutkan air, nutrisi, dan ruang. Ketika akar mereka saling bersentuhan di dalam tanah, mereka akan melilit satu sama lain. Bayangkan, sekelompok orang yang mencoba masuk ke pintu kecil secara bersamaan. Semuanya akan terjepit dan bentuknya menjadi rusak. Sayuran yang tumbuh berdempetan tidak akan pernah bisa membesar. Mereka akan melilit seperti tali yang kusut dan tumbuh menjadi sangat kurus. Anda harus belajar menabur benih secara tipis dan merata. Mengendalikan kepadatan populasi tanaman adalah hal yang sangat vital. Ini membawa kita pada tugas yang paling dibenci oleh semua tukang kebun. Tugas tersebut adalah menjarangkan bibit yang sudah tumbuh. Saat bibit memiliki tinggi sekitar 5 cm, Anda harus mencabut sebagian dari mereka. Anda harus menyisakan jarak sekitar 5 hingga 7 cm antar tanaman. Banyak orang merasa tidak tega melakukan hal ini. Membuang tanaman yang sehat terasa seperti sebuah kejahatan. Tetapi mari kita ubah cara pandang kita tentang hal ini. Jika Anda tidak mengorbankan sebagian bibit, Anda akan kehilangan seluruh panen Anda. Tidak akan ada satupun yang tumbuh menjadi sayuran yang layak dimakan. Cabutlah bibit yang lemah dengan hati-hati agar tidak merusak akar di sebelahnya. Anda bisa menggunakan gunting kecil untuk memotong daunnya jika takut mencabutnya. Ketegasan Anda sekarang akan membuahkan hasil yang manis nanti. Sekarang mari kita bicarakan tentang kebiasaan penyiraman Anda. Air adalah penentu arah kemana akar akan pergi. Banyak pemula menyiram kebun mereka sedikit demi sedikit setiap hari. Air hanya membasahi beberapa sentimeter bagian atas tanah. Akar adalah makhluk yang sangat pintar dan pragmatis.
Mereka tidak akan repot-repot tumbuh dalam jika semua air ada di permukaan. Akibatnya, Anda akan memanen sayuran yang sangat pendek dan gemuk. Untuk mendapatkan akar yang panjang, Anda harus menyiram secara mendalam. Biarkan air meresap jauh ke dalam tanah, lalu biarkan permukaan tanah sedikit mengering. Ini akan memaksa akar untuk terus mencari air ke lapisan yang lebih dalam. Penyiraman yang jarang, tetapi dalam jauh lebih baik daripada penyiraman dangkal setiap hari. Latihlah tanaman Anda untuk mandiri mencari sumber air. Masalah air tidak berhenti sampai di situ saja. Siklus kelembapan yang tidak konsisten juga menciptakan bencana bentuk yang berbeda. Bayangkan Anda lupa menyiram tanaman Anda selama seminggu. Tanah menjadi sangat kering dan sayuran berhenti tumbuh untuk bertahan hidup. Tiba-tiba, hujan lebat turun atau Anda menyiramnya dengan sangat banyak. Tanaman akan menyerap air tersebut dengan sangat rakus dan cepat. Sayangnya, kulit akar tidak bisa mengembang secepat bagian dalamnya. Hasilnya adalah sayuran Anda akan pecah terbelah atau retak memanjang. Retakan ini tidak hanya merusak penampilan, tetapi juga mengundang penyakit. Konsistensi adalah kunci utama di sini. Anda harus menjaga tanah agar tetap lembab seperti spons yang diperas. Jangan biarkan tanah berubah dari sangat kering menjadi banjir dalam sekejap. Ada satu musuh tidak terlihat yang hidup di bawah permukaan tanah. Makhluk ini disebut Nematoda bintil akar. Mereka adalah cacing mikroskopis yang tidak bisa Anda lihat dengan mata telanjang. Cacing ini menyerang dan masuk ke dalam jaringan akar yang sedang tumbuh. Tanaman akan bereaksi dengan membentuk benjolan atau tumor kecil pada tubuhnya. Akar akan terlihat berjerawat, cacat, dan tentu saja menjadi sangat bengkok. Serangan nematoda ini sangat sulit untuk disembuhkan jika sudah terjadi. Ini adalah salah satu alasan mengapa sayuran Anda terlihat seperti karakter dari film horor. Jika Anda menduga tanah Anda terinfeksi, Anda harus melakukan rotasi tanaman. Jangan menanam jenis yang sama di tempat itu selama beberapa tahun. Memahami biologi tanah akan menyelamatkan Anda dari frustrasi jangka panjang. Lalu, apa solusi terbaik untuk mengatasi semua masalah tanah yang keras tadi? Jawabannya adalah menggunakan metode bedengan peninggi atau raised bed. Ini adalah trik rahasia yang digunakan oleh banyak tukang kebun profesional. Dengan membuat kotak kayu di atas tanah, Anda memiliki kendali penuh. Anda bisa mengisi kotak tersebut dengan campuran tanah yang Anda buat sendiri. Anda tidak perlu lagi bertarung dengan tanah liat asli di halaman Anda. Bedengan yang tinggi juga memastikan drainase air berjalan dengan sangat sempurna. Selain itu, tanah di dalam bedengan tidak akan pernah terinjak oleh kaki Anda. Ini mencegah tanah menjadi padat kembali seiring berjalannya waktu. Jika Anda serius ingin hasil panen yang sempurna, berinvestasilah membuat bedengan peninggi. Ini adalah jalan pintas terbaik menuju keberhasilan yang konsisten. Bagaimana jika Anda tidak memiliki halaman sama sekali? Jangan khawatir, Anda tetap bisa menanam sayuran akar yang lurus di dalam pot. Menanam di wadah sebenarnya memberikan keuntungan tersendiri. Anda bisa mengatur kualitas media tanam 100%. Syarat utamanya adalah pot Anda harus memiliki kedalaman minimal 30 cm. Pilih varietas sayuran yang memang dirancang tumbuh pendek jika pot Anda kurang dalam. Gunakan campuran media tanam pot yang sangat ringan dan gembur. Jangan pernah menggunakan tanah biasa dari pekarangan untuk mengisi pot Anda. Tanah pekarangan akan memadat menjadi seperti batu bata di dalam pot. Pastikan juga pot memiliki lubang drainase yang banyak agar air tidak menggenang. Dengan perawatan yang tepat, panen dari pot bisa sama indahnya dengan di kebun. Saya punya satu resep rahasia untuk membuat tekstur tanah Anda menjadi sempurna. Bahan ajaib tersebut adalah pasir bangunan yang bersih. Sayuran akar sangat mencintai lingkungan berpasir yang longgar. Pasir tidak menyimpan nutrisi, tetapi ia menciptakan rongga udara yang sangat baik.
Ujung akar dapat menembus butiran pasir dengan sangat mudah tanpa usaha keras. Jika tanah Anda terasa berat, campurkan sepertiga bagian pasir ke dalamnya. Pastikan Anda menggunakan pasir sungai atau pasir bangunan biasa. Jangan pernah menggunakan pasir pantai yang mengandung garam tinggi, karena itu akan membunuh tanaman. Campuran kompos dan pasir adalah surga bagi perkembangan akar. Banyak petani skala besar menanam sayuran mereka khusus di lahan berpasir. Kita bisa meniru trik ini di halaman belakang rumah kita sendiri. Pernahkah Anda mendengar metode parit untuk para pemalas? Jika Anda tidak ingin menggali dan menyaring seluruh kebun, gunakan cara ini. Anda cukup menggali parit kecil berbentuk huruf P sedalam 20 cm. Lebar paritnya cukup sekitar 10 cm saja. Kemudian, isi parit tersebut murni dengan tanah pot komersial yang sudah jadi. Taburkan benih Anda tepat di atas jalur tanah pot tersebut. Ketika akar tumbuh ke bawah, mereka akan melewati jalur tanah lunak yang telah Anda sediakan. Mereka tidak akan menyentuh tanah asli Anda yang keras sampai mereka cukup besar. Ini sangat menghemat biaya karena Anda tidak perlu memperbaiki seluruh bedengan. Anda hanya menciptakan jalan tol khusus untuk akar. Ini adalah metode cerdas yang sangat jarang diketahui oleh banyak orang. Pemilihan jenis bibit juga sangat menentukan bentuk akhir sayuran Anda. Tidak semua varietas diciptakan sama panjangnya. Jika tanah Anda dangkal dan penuh batu, jangan memaksa menanam jenis yang sangat panjang. Ada varietas khusus yang bentuknya bulat seperti lobak merah kecil. Ada juga tipe yang berbentuk tebal dan tumpul seperti silinder. Varietas pendek ini jauh lebih toleran terhadap kondisi tanah yang kurang ideal. Memaksakan menanam tipe raksasa di tanah dangkal adalah jaminan kegagalan. Sesuaikan ambisi Anda dengan kondisi lingkungan yang Anda miliki. Membaca deskripsi pada kemasan benih adalah hal yang sangat wajib dilakukan. Petani cerdas tahu kapan harus berkompromi dengan alam demi hasil panen yang memuaskan. Faktor suhu juga memainkan peran penting yang sering dilupakan. Sayuran akar ini menyukai cuaca yang sejuk untuk tumbuh optimal. Jika Anda menanamnya saat cuaca sangat panas dan terik, tanaman akan stres. Suhu tanah yang terlalu tinggi membuat akar menjadi sangat berkayu dan keras. Mereka akan kehilangan rasa manisnya dan bentuknya bisa menjadi menyimpang. Selain itu, panas merangsang tanaman untuk berbunga terlalu cepat. Jika tanaman mulai berbunga, energi akan dialihkan dari akar ke biji. Akar di bawah tanah akan menyusut keras dan tidak enak dimakan lagi. Anda harus menyesuaikan jadwal tanam dengan musim di daerah Anda. Berikan naungan sementara jika cuaca tiba-tiba berubah menjadi terlalu panas. Kenyamanan suhu akan terlihat dari bentuk akar yang simetris dan cantik. Kita juga tidak boleh meremehkan masalah gulma di kebun. Gulma bukan hanya merusak pemandangan, tetapi juga musuh berbahaya di bawah tanah. Akar rumput liar sangat kuat dan rakus. Jika mereka tumbuh di dekat sayuran Anda, mereka akan mencuri air dan pupuk. Lebih buruk lagi, akar gulma yang tebal bisa menghalangi jalur tumbuhnya akar sayuran kita. Sayuran Anda akan berbelok menghindari gumpalan akar rumput liar tersebut. Anda harus rajin mencabut rumput liar selagi mereka masih sangat kecil. Jangan biarkan gulma berkembang biak dan menjajah bedengan Anda. Kebersihan permukaan bedengan adalah cerminan dari kondisi di bawah tanah. Rajin menyiangi rumput adalah investasi waktu yang akan menyelamatkan bentuk panen Anda nanti. Ada juga hama dari atas tanah yang dampaknya merusak ke bawah. Salah satunya adalah lalat karat wortel. Hama ini sangat cerdik mencari lokasi untuk berkembang biak. Lalat ini meletakkan telurnya di celah tanah tepat di sebelah tanaman Anda. Saat telurnya menetas, larva kecil yang kelaparan akan merayap ke bawah. Mereka akan mulai menggigit dan membuat terowongan di dalam sayuran Anda. Luka akibat gigitan ini akan menyebabkan akar tumbuh cacat, menghitam dan busuk.
Cara mencegahnya adalah dengan menggunakan jaring serangga untuk menutupi bedengan. Jangan biarkan lalat dewasa mendekati tanaman Anda dari awal. Bau daun yang diremas akan menarik lalat ini dari jarak yang sangat jauh. Jadi, hindari menjarangkan bibit pada siang hari agar baunya tidak menyebar. Waktu memanen juga menentukan kesempurnaan hasil jerih payah Anda. Terkadang sayuran Anda sebenarnya tumbuh dengan sangat baik dan lurus. Namun Anda membiarkannya di dalam tanah terlalu lama karena lupa atau terlalu sibuk. Sayuran yang sudah terlalu tua akan mulai mencari jalan mati. Mereka akan retak karena kelebihan air atau menjadi sangat berserat dan berbulu lebat. Tanda bahwa sayuran siap panen adalah ukuran pundak bagian atasnya yang terlihat. Singkirkan sedikit tanah di pangkal batang untuk melihat ukurannya. Jangan membiarkan mereka menjadi sayuran raksasa yang tidak bisa dimakan. Memanen tepat waktu menjamin Anda mendapatkan tekstur yang renyah dan lurus. Waktu yang tepat adalah bagian dari seni berkebun yang sebenarnya. Pada akhirnya, kita harus menghadapi kenyataan yang sangat praktis. Meskipun Anda telah melakukan segalanya dengan benar, alam bisa saja tidak terduga. Terkadang Anda akan tetap menemukan satu atau dua sayuran yang bentuknya sangat aneh. Mungkin seperti kaki melangkah atau wajah yang sedang tersenyum. Jangan membuang sayuran yang jelek ini ke tempat sampah. Meskipun bentuknya cacat, rasanya sama manis dan lezatnya dengan yang lurus sempurna. Anda masih bisa memotongnya, memasukkannya ke dalam sup, atau membuatnya menjadi jus. Namun, jika Anda berhasil memanen sayuran yang lurus dan seragam, itu adalah kebanggaan. Itu membuktikan bahwa Anda telah menguasai seni persiapan tanah yang sempurna. Anda bukan lagi pemula, melainkan petani yang memahami rahasia bumi yang tersembunyi. Itulah fakta mengejutkan yang selama ini tersembunyi di bawah tanah kebun Anda. Siapa sangka bahwa satu kerikil kecil atau kompos yang belum matang bisa mengubah panen Anda menjadi film horor. Akar tanaman ternyata sangat jujur. Mereka merekam setiap kesalahan yang kita buat dalam bentuk fisiknya. Jika sayuran Anda melilit, bercabang, atau retak, sekarang Anda tahu persis siapa yang harus disalahkan. Ini bukan soal nasib buruk, melainkan soal metode yang salah. Mengubah tanah liat yang keras menjadi bedengan berpasir yang lembut akan membawa hasil yang luar biasa. Inilah titik balik yang akan mengubah Anda dari penanam pemula menjadi ahli panen yang bangga. Kesabaran dalam menyiapkan tempat tumbuh adalah investasi yang selalu terbayar lunas. Terima kasih telah menonton dan belajar bersama hari ini. Jika video ini berhasil menyelamatkan kebun Anda dari bencana, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan berikan like. Tolong bagikan pendapat Anda. Sayuran aneh apa yang pernah tumbuh di halaman Anda dan bagaimana bentuknya. Sampai jumpa di video berkebun selanjutnya.